Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The nights. Di video saya terdahulu, pupuk ini telah saya bahas. Tetapi di video ini saya akan perdalam dan perjelas tentang manfaat pupuk NPK Mutiara 16-16-16 untuk tanaman, cara penggunaan dan dosis yang tepat. Untuk itu, ikuti terus video saya agar Anda mendapat informasi yang jelas dan akurat. Pupuk NPK Mutiara adalah pupuk majemuk yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium masing-masing 16%. Pupuk NPK Mutiara ini sudah sangat legendaris, sudah banyak dikenal oleh para petani khususnya di Indonesia. Pupuk ini diproduksi oleh JSC Minudobrenia Rusia, diimpor dan dipasarkan oleh PT Merauke Tetap Jaya. Nah, bentuk kemasannya seperti ini ya. Ini sudah tidak asing bagi petani-petani yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita bahas kandungannya. Pupuk ini mengandung unsur nitrogen sebesar 16%. Dari 16% ini terbagi dalam dua bentuk, nitrogen dalam bentuk nitrat dan nitrogen dalam bentuk amonium. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa beda nitrogen dalam bentuk nitrat atau NO3 dan nitrogen dalam bentuk amonium atau NH4? Nah, begini. Nitrogen dalam bentuk nitrat merupakan unsur nitrogen yang sangat mudah diserap oleh akar tanaman, sehingga tanaman yang mendapat pasokan nitrogen dalam bentuk nitrat akan cepat terlihat subur. Sedangkan nitrogen dalam bentuk amonium lebih bersifat sebagai nitrogen cadangan, artinya saat nitrogen dalam bentuk NO3 atau nitrat mulai habis diserap oleh akar tanaman, maka nitrogen dalam bentuk amonium secara perlahan akan diserap oleh akar tanaman, sehingga tanaman akan tetap mendapat unsur nitrogen dalam jangka panjang. Itulah yang menyebabkan pupuk-pupuk majemuk selalu menyediakan unsur nitrogen dalam dua bentuk, nitrat dan amonium. Manfaat nitrogen yang ada di dalam pupuk ini merangsang pembentukan dedaunan tanaman dan bagian tanaman secara keseluruhan. Unsur nitrogen bertanggung jawab dalam pembentukan hijau daun tanaman, sehingga tanaman akan memiliki kemampuan yang tinggi untuk melakukan fotosintesis atau membentuk zat-zat yang diperlukan oleh tanaman, apakah itu gula, lemak, ataupun protein. Selanjutnya, kadar PO25 yang ada di pupuk NPK Mutiara ini juga kadarnya sebesar 16%. Tetapi di sini pabrikan tidak menyebutkan unsur P yang terkandung ini dalam bentuk apa. Apakah P dalam bentuk diamonium fosfat atau P dalam bentuk monoamonium fosfat. Nah, manfaat unsur P2O5 atau fosfor yang ada di pupuk ini salah satunya merangsang percabangan akar tanaman sehingga jumlah akar semakin banyak. Akar yang banyak akan mempercepat penyerapan semua unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Lalu yang kedua,
unsur fosfor berperan memperbesar batang sehingga tanaman akan menjadi kokoh dan cepat besar. Lalu yang ketiga, merangsang terbentuknya calon-calon bunga dan mempercepat pematangan buah. Itu tadi fungsi unsur fosfor atau P2O5. Lalu selanjutnya unsur kalium yang terkandung dalam pupuk ini juga sebanyak 16% dalam bentuk K2O. Beberapa fungsi unsur kalium, yang pertama memperkokoh pertumbuhan tanaman, kemudian meningkatkan kualitas buah. Buah akan tahan lama disimpan atau buah tidak mudah busuk saat buah disimpan. Lalu meningkatkan kadar gula pada tanaman penghasil gula. Selanjutnya meningkatkan kadar lemak pada tanaman penghasil lemak seperti tanaman kelapa sawit. Lalu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap cuaca yang ekstrim atau cuaca yang kering. Lalu bagaimana cara aplikasi terbaik dan pada fase apa pupuk ini sebaiknya diaplikasikan? Pupuk NPK ini dapat diaplikasikan dengan cara disebar, kemudian dibenam atau dikocor. Dan dari ketiga cara ini, kira-kira mana yang paling baik untuk tanaman? Ketiga cara ini kesemuanya baik, hanya saja tergantung dari situasi dan kondisi tanaman dan tanah tempat budidaya tanaman. Jika untuk tanaman padi, maka cara disebar merupakan cara terbaik karena cara ini yang paling efisien. Selanjutnya untuk tanaman yang lain seperti misalnya tanaman melon, kemudian cabai atau tomat, itu saya sarankan dilakukan dengan cara pengocoran, karena cara pengocoran ini akan lebih efisien sebab akar dapat langsung menyerap unsur hara yang ada di dalam pupuk ini, terutama unsur nitrogen, kalium, dan fosfor. Sedangkan untuk tanaman keras seperti sawit atau jeruk, saya sarankan disebar atau dibenam sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja. Jika tenaga kerja cukup, cara dibenam lebih efisien. Di samping dapat mencegah kehilangan unsur nitrogen akibat penguapan dan terkikis oleh air hujan, cara ini juga dapat mempercepat penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Lalu, apakah pupuk ini dapat diaplikasikan dengan cara spray? Nah, jawabannya bisa. Walaupun pupuk ini tidak disarankan untuk diaplikasikan dengan cara spray, karena pupuk ini mengandung bahan pembawa yang jika bahan pembawa itu kita semprotkan ke tanaman dapat menyebabkan efek yang jelek. Jadi caranya, rendam terlebih dahulu pupuk ini, biarkan mengendap. Nah, setelah mengendap, cairan yang di atasnya itulah yang kita aplikasikan dengan cara spray. Kemudian dosisnya bagaimana? Nah, karena pupuk ini dapat diaplikasikan untuk semua tanaman, baik tanaman hortikultura, tanaman keras, ataupun tanaman pangan, dan dapat diaplikasikan pada semua fase, baik fase vegetatif maupun fase generatif, maka secara umum dosis untuk sistem sebar antara 100 kg sampai 1000 kg per hektar, tergantung dari jenis dan usia tanaman. Sedangkan untuk kocor itu disarankan 2 sampai 5 kg per 100 liter air. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.